Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita hari ini, orang-orang yang dipilih untuk bisa hadir di majelis ilmu. Sungguh adalah satu kenikmatan. Itu bisa belajar karena hidup itu akan terpandu manakala kita memiliki ilmu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan seterusnya. Pada pagi hari ini kita akan berbincang seputar rumah tangga yang terhubung dengan puasa. Ketika pertemuannya lalu saya menyampaikan di ayat yang sama yang mau saya kutip, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah berpuasa ini ujung yang diharapkan adalah supaya kita bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memilih kalimatnya menggunakan la'allakum tattaqun. Menggunakan kata kerja tattaqun, bukan muttaqun. Kata kerja itu bahasa Arabnya fi'il. Ada fi'ilnya ini, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Nah, ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu sekarang dan akan datang. Al fi'il madi yang lampau, past tense. Ya. Kalau fi'il mudhari itu present tense. Jadi yang sekarang ini dan yang akan datang. Jadi harapannya ibadah di bulan Ramadan ini, puasa seperti ini, kita menjadi orang yang bertakwa kapan? Sekarang ini dan yang akan datang. Tidak berhenti. Setelah Ramadan ini kan bertakwa ya, wajian, ya sedekah, ya baca Quran, ya sholat malam dan sebagainya. Tapi tidak berhenti di situ, karena yang akan datang tuh akan mewarnai di 11 bulan berikutnya. Di 11 bulan berikutnya. Dan ini kemarin saya contohkan tentang ular itu ya. Jika mungkin ini kita langsung mengambil keluarga. Jika selama ini barangkali suami ucapannya menyakitkan, mengganggu istri, mengganggu anak-anaknya. Jika orang istri juga suaranya berani betul itu sama suami. Kata Rasulullah SAW menyampaikan, jika boleh aku perintahkan seorang sujud sama orang lain, maka aku perintahkan istri pada suami, bukan anak kepada orang tua. Artinya bagaimana agar istri ini mendudukkan dirinya itu menghormati suami dan sebagainya, sehingga suaranya itu apa sih, berani lah intinya gitu. Ya. Jika mungkin selama ini tangan kita mungkin pernah untuk mukul anak kita dan sebagainya, atau istri kita. Jika selama ini mungkin memang ucapan tindakan kita itu menyakiti. Ramadan yang kemarin kita sampaikan ada minuman, kemudian pagi-pagi ini menjadi haram karena kita berpuasa. Artinya sesuatu yang halal itu kita rem betul. Apalagi sesuatu yang haram. Jadi hal-hal yang memang sudah dilarang itu benar-benar dikat betul. Karena takwa ini terus menyertai kita. Ya. Nah,
Saya akan menghubungkan beberapa ayat yang senada dan agak mirip nanti dengan ayat yang tadi kaitannya puasa. Salah satunya adalah yang kemungkinan nanti biasanya imam juga atau khotib nanti di Jumat itu menyampaikan ini. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak-bapak ini, ibu-ibu, Allah menyampaikan ya ayyuhan nasu taqu, wahai manusia bertakwalah. Allah yang menyambut ini perintah bertakwalah. Bertakwa kepada siapa? Kepada Rabb kita yang telah menciptakan kita dari yang satu, Nabi Adam. Dan menjadikan darinya ada istrinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan kemudian dari keduanya ini Allah memperbanyak ada laki-laki dan perempuan. Beranak pinak. Kemudian Allah melanjutkan lagi wattaqullah. Di awal perintahkan untuk bertakwa, di sini bertakwalah kepada Allah. Menikah ini tidak hanya sekedar mengakhiri masa lajang. Kalau dibully kapan nikah besok ya besok temenan nikah kan bully. Tidak hanya sekedar itu, ada estafet ketakwaan. Seorang suami setelah menikah dengan seorang istri ini, maka takwanya sudah meningkat. Seorang istri ketika menikah sama suami, takwanya meningkat. Dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa menikah ini separuh. Coba dibayang separuh agama itu ribut. Kebayang nggak sih separuh agamanya? Gimana jangan ngantuk jari kita takon ya. Separuh agama ini gimana nih? Kebayang nggak sih separuh agama? Sampai agama sampai separuh itu nikah. Pripun? Banyaknya pahala. Apa aja contohnya nih? Apa? Menggauli istri subuh-subuh kok menggauli. Iya. Yang seperti itu kalau dilakukan di orang lain itu jadi dosa, tapi dengan pasangan jadi pahala. Ya, ngobrol sama istri jadi pahala, gandengan sama istri jadi pahala, meluk anak, meluk istri, musab-musab, nyium, istri nyiapkan minum, suami beri nafkah, masya Allah, separuh betul, luar biasa banyak sekali. Maka saya sempat kemarin itu diminta tolong sedikit dong tips-tips LDR, mau YouTube-nya gitu kan ada YouTube itu. Oh saya nggak setuju aja karena hal itu kurang gitu. Kurang untuk memperoleh seperti itu karena tidak hanya nafkah sebenarnya. LDR kan sana ya nafkah dikasih istrinya terus sana lagi. Itu nafkah itu. Tapi sisi-sisi hal-hal yang banyak hari-hari itu menjadi berkurang. Jadi saya nggak mau bikin tips itu. LDR itu darurat lah. Harus ada keputusan untuk nanti balik. Darurat aja. Jangan sampai ini terus diteruskan. Akan berbeda. Ya. Jadi sampai seperti itu. Jadi bertakwa di rumah-rumah itu, masya Allah. Nah bertakwa tadi, maka rumah tangga niat ibadah kan? Ya? Ibadah kan niatnya? Ibadah itu ada versi sabar. Kalau niat ibadah ada versi syukur. Kadang-kadang apakah pasangan kita, anak-anak kita sesuai harapan kita semua terus sesuai enggak? Enggak kan? Sehingga kita memilih diem daripada kalau ngomong nanti bertengkar. Saya milih sabar ini ya Allah. Saya milih sabar ini. Mungkin terasa sakit berat di dada. Sakit. Tapi pahala yang tanpa batas adalah pahala sabar. Dan kemarin sudah pernah kita bahas ya tentang bungkus permen dan sebagainya itu kan. Jadi milih sabar. Ada versi sabar.
Karena niatnya ibadah, sabar itu ibadah. Sehingga ada hal-hal yang enggak sesuai, enggak semua kita sampaikan. Berarti istri guru kami itu dulu ketika di pesantren itu, ketika istrimu salah 10, jangan dibilang salah 10. Ya salah 5 atau berapa yang lain, telan aja. Sabari. Kalau semuanya ini keliru patah. Jadi memang ada hal yang sabar itu sabar itu. Diam aja. Tidak hanya versi syukur, versi kalau misalnya pasangannya oke, perhatian dan sebagainya, gitu ya, sesuai harapan, cantik, ganteng, memberi nafkahnya ya berlimpah, gitu ya. Pokoknya ideal lah gitu. Ya itu versi syukur. Tapi hidup itu kadang imbang gitu. Jadi ada versi sabar. Nah versi sabar ini pun kita peroleh, gitu. Kita raih itu. Sehingga tidak menimbulkan banyak pertengkaran harusnya. Di Ramadan ini masih ada yang bertengkar kan? Ya, saya masih dihubungin seseorang karena berantem hari pisah. Di Ramadan ini datang ke tempat saya. Harusnya sabarnya lebih loh. Halal saja kita bisa sabar, kok nggak makan, nggak minum, kok yang halal itu bertengkar kan nggak baik. Di luar Ramadan apa di dalam Ramadan ditahan betul harusnya. Betul-betul ini menjadi sebuah jadi akhirnya terjadilah harmoni karena masing-masing saling menjaga lisan, saling menjaga, termasuk menjaga pandangan kita nih, supaya tidak menjaga pandangan ke orang-orang yang bukan haknya gitu. Ini benar-benar menjadi sebuah perhatian bagi kita semua. Jadi takwa banyak sekali di situ. Disuruh bertakwa. Ya, jadi ada estafet ketakwaan. Suami istri harus semakin meningkat. Harus diteruskan, diestafetkan ke anak-anak. Anak-anak kita harus lebih baik daripada kita. Maka adalah di rumah ya, target rumah ini bagaimana. Sampai diteruskan nanti. Diteruskan di setelah lebaran dan sebagainya, anak-anak tetap berbuat baik, dipandu, diatur, diluruskan dan sebagainya. Itu saling mengingatkan, saling menasihati. Kalau di rumah tidak ada saling menasihati, jadi ada sisi-sisi betul-betul kesabaran yang luar biasa. Di Ramadan ini dilatih. Kita dilatih untuk itu. Maka di luar Ramadan benar-benar ya, sehingga terjadi harmoni. Ketika apa-apa langsung bertengkar. Kalau bertengkar ini ada kalimat dalam rumah tangga. Dah, bisa aja gitu kan. Udahlah sendiri-sendiri aja gitu kan. Kadang terus rewel gitu. Nah, kenapa hari ini terjadi banyak perceraian? Karena sebagai laki-laki hari ini tuh nggak kuat sabar. Karena ceraikan aku aja, ya cerai, ya udah jatuh. Padahal harusnya menang lesan itu. Harusnya menang lesan itu. Rumah tangga ini karena estafet ketakwaannya di situ luar biasa. Menjadikan orang-orang itu menjadi bertakwa ketika rumah tangga. Maka salah satu iblis dan bala tentaranya menjadikan orang-orang untuk cerai, untuk pernikahannya itu terganggu. Ya, dalam satu hadis, ya iblis itu singgasannya di air. Kemudian mengutus pasukannya kemana, kemudian pulang laporan, apa yang sudah kamu lakukan? Saya sudah bikin dia begini, terus nggak bagus, nggak hebat. Kamu, saya sudah bikin dia begini, nggak bagus. Kamu, saya sudah bikin suami menceraikan istrinya, bagus. Kamu duduk sebelah. Ini menjadi sebuah perhatian besar.
Karena ketika ini koyak ketakwaan ya. Tapi mulainya apa langsung tiba-tiba digoda terus cerai belum tentu. Ya kan? Awalnya gimana? Mungkin laki-laki akhirnya tertarik sama perempuan lain. Perempuan tertarik sama laki-laki lain. Itu kan? Sehingga akhirnya terjadi kok istri saya sudah nggak menarik lagi, suami saya sudah nggak menarik lagi. Wah, walaupun biasa sate, yo kadang bosan lah bikin makan tempe kan gitu ya. Logikanya begitu enggak. Untuk rumah tangga tidak ada begitu. Ya tetap rasanya sama istri terus, sama suami terus. Rasulullah SAW menyampaikan jika terlihat kamu tertarik kepada seorang wanita, apa solusinya? Pulang. Karena di situ di rumah ada istrinya, rasanya podo baik. Ya, enggak sate kono orang sate kono beda enggak. Pulang. Ya. Ini dibuat tidak serta-merta digoda hari ini besok cerai bisa jadi. Tapi bertahap, jadi pertengkaran, ada hal sedikit aja terus apa dibikin dosa ini berantakanlah, jadi berbeda pendapat terus. Serumah tapi tidak sejiwa sampai akhirnya terjadi perceraian. Banyumas itu nomor berapa di Jawa Tengah? Perceraian 3. Ya, kalau saya hitung itu kurang lebih ya luar biasa. Setiap hari itu aja kalau saya hitung dikalikan per hari itu bagi per hari itu setiap hari itu setiap hari. Nah, karena tidak semua paham ilmu tentang perceraian gitu ya. Mari itu datang ya ke tempat kami itu. Cerita-cerita sungguh Harmony Care. Kami berusaha untuk menjadi sebuah tempat yang kalau curhat itu jangan cerai. Tapi kalau datang ke tempat saya, kemudian saya tanya, sudah pernah mengatakan talak? Sudah berapa kali? Sudah 3 finish ini. Sudah nggak bisa diperbaiki. Ya, begitu kata talak 1, ada masa idah 3 bulan gitu ya. Sebelum 3 bulan rujuk, mengatakan saya rujuk atau bukan suami istri rujuk tuh. Tapi tidak nol kembali. Ini sudah tetap jalan 1. Berapa bulan lagi bertengkar, mengatakan talak lagi. Ya, sebelum 3 bulan rujuk lagi. Oke. Tapi tidak nol lagi, ini jadi 2. Begitu talak 3, selesai. Karena ini nggak dipahami juga. Mungkin sebagian rumah tangga sudah berantakan begini nih. Akhirnya sudah tidak sah. Kalau sudah 3, syaratnya suami ini menikah sama orang lain, istri nikah orang lain, kecuali kemudian Allah takdirkan ini sama-sama meninggal pasangannya atau mungkin cerai, kemudian boleh menikah bareng. Anda nggak tahu, aduh kalau datang sudah begini, pasti nggak bisa diselamatkan, harus cerai. Nah, karena ini nggak dipahami ilmu begini. Saya gampang-gampang udah berapa kali mengatakan cerai dalam satu rumah tangga ini. Ini memang dibuat begitu. Karena apa? Karena rumah tangga lo baik-baik saja. Wah, akhirnya estafet ketakwaan tadi. Anak-anak jadi lebih baik lagi, takwa lagi suami istri. Ayo mas sholat malam mas, ayo mas sholat duha mas, ayo ditutup aurat dik, ayo pakai kaos kaki dik. Wah semua ini kelabakan iblis itu. Kelabakan betul. Tapi mau dibuat begitu bertengkar, diem-dieman gitu ya. Ada sedikit langsung gitu ya. Nafkah kurang sedikit jengkel gitu ya. Kalau ada uang abang disayang, kalau kurang uang abang ditendang maksudnya gitu ya. Pokoknya ada saja halal kecil itu dibikin begitu, diwas-wasin terus sama. Merasakan kadang-kadang kayak ini cantikan dia. Atau suami istri juga begitu. Ada hal kecil perbesar. Ya memang nggak serta-merta jebret gitu, halus. Ya. Saya bawakan ayat satu lagi yang akan mendukung misalnya kalimatnya ada takwa lagi. Kalimatnya ada takwa lagi. Ini ayat rumah tangga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imam. Terhubung lagi dengan Ramadan yang kita bertakwa. Ya Allah, anugerahlah kepada kami pasangan kami, istri-istri kami, suami-suami kami yang qurrata ayun. Anak-anak kami yang qurrata ayun. Qurrata ayun, sejuk di pandang mata itu tidak lain dan tidak bukan dengan cara apa? Dengan cara takwa, dengan cara taat. Ya, kalau saya ngobrol, nih, komisi kalau istighfar berapa? Ya, saya 300. Selawat kadang 300. Saya dengar begitu saja. Insya Allah aku nanti bojo. Masya Allah ya. Itu qurrata ayun. Masya Allah ya. Dia bisa istilah istiqomah begitu 300 setiap malam. Misalnya. Itu menerapkan sekali. Menerapkan yang luar biasa. Jadi tidak berupa fisik toh gitu ya. Tidak berupa hanya fisik atau laki-laki memberikan materi yang banyak kemudian jadi bahagia gitu. Tapi ketika ada ketakwaan ini, ya ada ketaatan dalam rumah, masya Allah. Anak-anaknya nggak bikin pusing, anak-anaknya itu sejuk manut, yuk sholat, yuk puasa, masya Allah gitu. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ini. Ketika di ujung ini mengatakan jadikanlah kami pemimpin, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya dia keluarga A bertakwa, keluarga B bertakwa, keluarga C bertakwa, keluarga H bertakwa, keluarga Z bertakwa. Dipilih dari antara A sampai Z bertakwa, itu pemimpin yang bertakwa. Tidak bisa pemimpin yang bertakwa memimpin A sampai Z-nya orang-orang yang tidak bertakwa. Ayat ini menghendaki seluruh keluarga bertakwa semuanya dulu, muncullah pemimpin yang bertakwa. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita untuk kita mendapatkan pemimpin yang bertakwa itu. Artinya kita menjadi keluarga-keluarga bertakwa. Ada estafet ketakwaan tadi yang sesuai surat An-Nisa ayat 1 tadi. Surat Al-Furqan ini terhubung lagi. Ramadan terhubung lagi. Sehingga dimulai dari ini. Sehingga hari-hari seperti Ramadan ini kita bawa di 11 bulan setelah Ramadan. Mungkin ada penurunan sedikit, tapi tetap istiqomah setiap hari baca Qur'annya. Ada. Walaupun tidak sebanyak ini, tapi di bawah. Tetap ada sedekahnya. Walaupun tidak sebanyak, tidak sesering ini. Ada sholat malamnya. Walaupun ini rutin dengan sholat tarawih misalnya. Mungkin kadang enggak sholat malam bisa. Ada puasa yang sunnah dan sebagainya. Dibawa terus, dibawa ke sana. Ini yang diharapkan seperti itu. Jadi ini benar-benar ini rumah tangga ini harus diilmui supaya rumah tangga kita itu rumah tangga yang bertakwa. Bukan sekarang ini kan banyak keluarga muslim, iya, tapi mungkin rumah tangganya enggak. Sehingga akhirnya itu ya malah bukan takwa, bukan ketaatan, tapi saling mendolimi. Akhirnya dosa. Kadang gantung. Enggak cerai, suami enggak ngasih nafkah, istri yang enggak gugah, pokoknya enggak gantung. Kalau gantung ini enggak melaksanakan kewajiban, cuma pisah-pisah aja, atau di rumah diem-dieman. Pokoknya akhirnya yang ada di rumah itu dosa. Suami dosa sama istri dosa sama suami, orang tua dosa sama anak. Suasananya suasana panas, nggak sejuk. Ini akhirnya malah menimbulkan suami saling. Akhirnya nanti di akhirat itu jangan sampai ya malah suaminya mau masuk surga dituntut sama istrinya, orang tua mau masuk surga dituntut sama anaknya. Karena adanya saling mendolimi di rumah tangga keluarga muslim, rumah tangga keluarga muslim. Dan kasus di Banyumas ini yang paling banyak yang gugat istrinya, Pak. Yang paling banyak kasus di Banyumas ini, yang saya baca referensinya, yang gugat itu istrinya. Khulud.
Ya. Kok bisa ya? Sekali lagi karena orang jadi dokter ada sekolahnya, jadi guru ada sekolahnya, jadi polisi ada sekolahnya, jadi suami kadang nggak sekolah, jadi istri nggak sekolah, jadi orang tua nggak sekolah, dan sisa waktu ngurus rumah tangga itu kadang-kadang sisa waktu. Kual totalitas di pekerjaan, kalau ada masalah rumah tangga bingung. Ketika kita ya sedikit nih puasa ini kadang-kadang demam gitu ya, pilek, ke dokter gitu ya. Kalau nggak minum obat deh. Kalau nggak ke dokter, kadang beli di warung. Tapi punya masalah rumah tangga, punya masalah anak, nanti, nanti. Datang-datang sudah ke pengadilan, datang-datang ditanya sudah pernah berapa kali? 3 kali. Aku harus membantu nih. Sudah telat 3 kali nggak bisa bantu. Artinya itu diulur-ulur, nanti, dan ini yang menjadi beberapa kali. Kemungkinan yang menjadi tidak datang atau konsultasi itu apa? Janganlah ini buka aib keluarga. Buka aibnya cerita ke orang sembarangan. Tapi dalam rangka datang ke dokter, datang ke Pak Ustadz atau ke psikolog, ini ke dalam nyari solusi, bukan sedang nyari aib, bukan buka aib. Karena kadang-kadang salah itu pun mungkin setannya masuk dulu. Jangan sana. Nanti kamu buka itu kan malu dong. Masuk kamu tokoh masyarakat, masalah begini. Wah, tapi masalah orang nggak rampung-rampung, nggak selesai. Kemudian malah kebetulan ke pengadilan atau sebelum pengadilan sudah saling mendolimi. Oh ternyata sudah talak 3 kali, misalnya gitu. Sudah satu suami. Efeknya apa kalau bercerai? Anaknya mulai kacau dan sebagainya. Kacau ya. Beberapa kisah nggak mau nikah dan sebagainya dari orang tuanya juga kurang. Hari ini memang ini menjadi sebuah lah nikah ya nikah lah. Nggak perlu berilmu bahkan nggak perlu lah. Dan dakwah rumah tangga kan nyaris jarang kan yang bahas tentang rumah tangga begitu ya. Kaitannya apa sih kewajiban suami gitu ya. Oh ternyata suami wajib memberi nafkah materi, nafkah biologis, nafkah psikologis, nafkah spiritual. Oh, kapan pernah bahas kayak itu? Ya kan? Ya. Yang selanjutnya nggak menyangkut tentang kalimat takwanya, nggak muncul kayak tadi Anisa sama Al-Furqan ya, sama sekarang kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro, ini juga sebenarnya ke sana. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena Ramadan itu ya siam itu junatun, bukan janah, lebih junah. Tameng dari mana? Perisai dari mana? Dari api neraka. Kita melakukan puasa ini benar tamengin, karena mau berbuat maksiat nggak jadi, berbuat maksiat nggak jadi. Memuasakan lisan untuk kata-kata yang menyakitkan, memuasakan mata untuk melihat dari hal-hal yang diharamkan, memuasakan lisan untuk bicara ghibah dan sebagainya, telinga mendengar hal yang nggak boleh dan sebagainya, kaki melangkah ke tempat-tempat itu yang nggak boleh dan sebagainya. Puasa. Lah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini terutama tugas ayah. Terutama tugas suami ya, maka harus ada proses mendidik istri, mendidik anak-anak ya, karena ini nggak boleh efeknya masuk neraka, ini benar-benar jangan dibiarkan, karena memang wanita itu bengkok dari sononya. Sehingga kalau dibiarkan dan kita yang terbawa, kejungkir rumah tangga kita.
ngikutin. Nah, sebagian itu ya, sebagian yang saya sampaikan pejabat yang masih kurang itu kadang sampai korupsi, ngikutin istri kadang-kadang. Pirang ini, itu teman saya juga beli ini, ngikutin kemauan, bengkok betul, kecuntel sampai akhirnya melakukan hal yang nggak boleh, misalnya membiarkan istrinya keluar tanpa menutup aurat, misalnya. Itu tanggung jawab betul nanti yang ditanyakan. Membiarkan anak-anaknya HP-an yang kemudian kita nggak ngerti ketika sih berselancar di mana, yang tiba-tiba kok jadi begini, gitu. Itu tanggung jawab ayah betul, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab suami, karena ini adalah satu fi'ilnya fi'il amr, perintahku, jagalah, perintah, kalimat perintah, jagalah, jaga betul. Kalau boleh dikatakan bahasa saya kalau di rumah begini, nah, Mi, seandainya enggak sholat duha, itu ya rugi. Tapi ya sih mending daripada kamu keluar rumah tidak pakai kaos kaki. Keluar rumah rambut masih kelihatan. Karena ini dosa. Karena jaga diri dari api neraka itu jangan sampai berbuat dosa. Kalau sholat sunnah ya rugi. Tapi kalau dosa dan dosa itu sebandingnya haram, sebandingnya dengan wajib. Kalau sunnah dengan makruh. Nah, kalau dipastikan jangan sampai dan kita betul-betul wajahnya harus berubah, harus tegas, jangan sampai udahlah sebentar dulu di sini masih kebuka rambutnya, kaos kakinya nggak dipakai dan sebagainya. Harus begitu kan. Kalau misalnya kok, ayo mas beli mobil, beli motor, cicilan pakai istilahnya, kalau kredit syariah sih oke lah. Tapi kadang-kadang pakai pembiayaan, bahasanya leasing ya, bahasanya yang kayak gitu, itu riba. Wah riba itu berantakan, betul. Karena nurutin begitu. Kalau kita nggak tahu, rumah tangga, wah ternyata kita ada riba. Riba itu yang dilaknat siapa? Akilnya, mukilnya, katibnya, sekretarnya, yang saksinya, waqalahu musyawa. Jadi yang makan riba, yang memberi riba, yang hutang, yang ngutangi, yang penulisnya, notarisnya itu kalau notaris mencatat hutang A sama kepada bank ini kena. Ya, saksinya gitu kan, pegawai notaris sebagai saksi kena. Sampai berantakan. Kenapa berantakan? Makanya tadi ilmu ini belum tentu akan bisa membawa ke surga, memudahkan dari ke surga. Oh ini nggak boleh. Gitu. Ini harus benar-benar menjadi sebuah perhatian betul. Jangan jaga dari api neraka. Jaga. Pastikan. Anak-anak kita HP-nya bagaimana, istri kita bagaimana, pergaulannya bagaimana, dan diri kita nih sebagai seorang suami misalnya gitu. Ya, yang kita lihat apa, pergaulan kita, circle-nya seperti apa. Kalau circle kita atau teman-teman kita itu akan mempengaruhi betul. Dijaga betul gitu. Maka bergaul sama orang-orang soleh, masya Allah, bergaul sama orang-orang itu akan ke bawah, akan ke bawah. Jadi ini benar-benar ya. Akhirnya kalau ya, kita bisa terjaga dari hal-hal yang berbuat maksiat dan kita membuat keluarga kita juga melakukan hal-hal yang ketaatan, tentrem nggak gitu? Bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar merasakan nggak sih keberkahan Ramadan ini? Hal-hal yang apa sih datang kepada keluarga kita hari ini, merasakan nggak? Nah kalau kita ini merasakan sekarang ini, kalau kita sudah benar-benar merasakannya seperti ini, kita geser di bulan berikutnya, kita teruskan, masya Allah, kita akan merasakan hal-hal yang tak terduga, ada saja. Ini perputaran uang itu bulan Ramadan itu luar biasa, apa bisa dituku? Ya, ada saja hal yang masuk.
Ada saja, luar biasa. Walaupun katanya ini naik aneh, tapi bisa dibeli. Itu memang keberkahan. Nah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati. Sekiranya penduduk negeri, sekiranya penduduk Indonesia, sekiranya penduduk Jawa Tengah, sekiranya penduduk Banyumas, sekiranya sini mana? Karangpucuk. Kira Satria. Beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samawati. Benar-benar akan kami buka keberkahan dari langit dan bumi. Dibuka berkahnya, terangnya, dan kita merasakan bulan-bulan ini. Bahkan saya pernah satu mobil sama orang non muslim karena saat itu kecelakaannya nabrak sama murid-murid saya, tabrakan gitu. Kemudian kita mediasi gitu kan untuk ngobrol. Kami itu merasakan orang non muslim, kami merasakan kalau Ramadan itu beda. Sampai non muslim aja, nek misalnya muslim kan orang merasakan juga. Ini ada sesuatu. Non muslim itu merasakan beda kalau bulan Ramadan. Katanya beda betul. Lah ini geser terus ya, terus. Jadi saling mengingatkan lagi kalau ya namanya manusia itu ada kendor-kendornya. Nanti istrinya suaminya, ayo mas, kok sholat duhanya mulai enggak nih? Karena kalau sudah mulai enggak, memulai lagi itu agak berat. Jadi sehingga Rasulullah masih mengabarkan kita, dan ini ciri-ciri Ramadan kita diterima adalah apa? Kemarin saya sampaikan ciri-ciri ibadah kita diterima adalah karena ini ngantuk sih ya. Gimana ciri-ciri Ramadan diterima? Apa cirinya? Takwa, dimudahkan amal berikutnya. Insya Allah kalau kita dimudahkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, itu mudah-mudahan Ramadan kita diterima. Sama kayak kita itu sholat zuhur, kita melaksanakan ba'diyah. Seperti itu. Kalau kita itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu selentang orang zikir apa? Kayaknya orang musuh ini. Akeh kayak gue ini. Jadi kalau ini dikejar nanti kita juga ada puasa 6 hari bulan Syawal, kita suruh dimudahkan. Kadang kalau enggak ya, alangnya seolah. Sampai rampung ternyata rasa gitu. Ini hati-hati ini juga Ramadan kita ini. Ya hati-hati. Nah ternyata ini akan membawa dampak keberkahan di keluarga kita. Keberkahan itu dicukupkan, selalu jadi baik. Keberkahan bukan berarti tidak sakit, ya sakit, tapi malah meningkatkan iman takwa kita sebagaimana Nabi Ayub. Bukan berarti nggak diuji, ya diuji gitu. Tapi menambah takwa, lo rezeki memang dicukupkan, tidak membuat lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehatnya disehatkan, tapi tetap taat kepada Allah, tidak lalai, malah enggak sholat dan sebagainya. Itulah dibukakan. Yang kita minta, yang kadang kelewat adalah kita minta rezeki, tapi kita nggak minta keberkahan rezeki, sehingga malah melalaikan, malah untuk beli hal-hal yang tidak perlu atau malah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habisnya nggak jelas. Kalau berkah itu ya ada aja, pasti ada lagi. Nah ini Allah akan buka itu. Jika apa? Jika keluarga muslim ini harmoni. Oke, satu peribadi penutup ya. Ada pertanyaan nggak sih? Mas Supri ada pertanyaan nggak? Ini kan sampai 50 itu selesai suruh ya. Berarti ada pertanyaan sedikit ya. Sebentar, satu lagi sedikit. Saya tutup sedikit. Jadi kembali dengan puasa, dengan apa tadi yang saya sampaikan ayat-ayatnya tadi, jadi harmoni gitu ya. Terakhir ini besi. Besi itu struktur kimianya ini tidak beraturan. Kalau magnet besi berani itu struktur kimianya beraturan. Kalau suami istri itu beraturan, orang tua sama anak beraturan, kompak, harmoni, itu jadi besi berani, akhirnya jadi magnetnya rezeki. Kenapa ini rezekinya kok ini gampang Ramadan ini? Secara umum gampang, batang yang tak terduga, karena ya beraturan. Dan salah satu tidak beraturan adalah dosa. Salah satu membuat suami istri tidak beraturan adalah
dosa sebagaimana Nabi Adam dipisahkan sama istrinya karena berbuat dosa. Semakin banyak dosa akhirnya tidak harmoni. Nah, semakin kita menjaga diri tidak dosa tadi, uang bisa kembali menaruh, akhirnya kita itu harmoni, beraturan, dan itu menarik rezeki. Rezeki itu apa saja? Ya finansial, ya kesehatan, ya pasangan yang menenteramkan, ya anak-anak yang menenteramkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ujungnya, insya Allah seperti ini itu betul-betul luar biasa. Puasa itu adalah anugerah, dan ini antara ya sedih ya tinggal mau menjelang 10 hari terakhir, dan ini harus benar-benar kalau 10 hari pertama grafiknya mungkin semangat, 10 hari kedua keadaan turun, coba disetarkan lagi 10 hari ketiga dan memungkinkan yang paling memungkinkan start grafik kita akan naik lagi, gasnya agak bagus lagi, itikaf. Sini ada itikaf nggak? Itikaf itu memungkinkan betulan. Ya kalau memang nggak bisa full malamnya, kalau nggak bisa malam full malamnya akhirnya. Mudah-mudahan seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau barangkali ada yang disaringkan, didiskusikan, silakan. Oke, Mas Duli. Kalau bulan puasa, kita mau berangkat kerja, yang istri itu batal nggak? Saya bertanya, saya sudah jawab. Udah Mas, udah, Masya Allah. Pertanyaannya istri siapa katanya? Nek pertanyaan ini pedorangan untuk kelas lagi kafir. Jadi mencium ini kalau makruh jika kayak pengenaan baru itu nggak tahan. Ya, bagi yang nggak tahan ini makruh. Kalau sampai tidak tahan. Tapi kalau biasanya nggak apa-apa, nggak batal, nggak ada yang batalkan. Mohon maaf ini sedikit subuh-subuh ya. Jadi memandang wanita, memandang istrinya itu penuh syahwat itu makruh jika sampai khawatir tidak tahan. Karena nanti hubungan suami istri atau keluar air maninya ya, dalam keadaan sadar. Kalau keluar air mani mimpi, kalau bapak-bapak sadar atau mimpi ya langsung ya. Nah, jadi kalau yang seperti itu jadi makruh. Tapi kalau enggak, Masya Allah, dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW adalah senantiasa menjaga cinta dengan mencium, mengusap, mengelus istrinya. Bahkan Rasulullah itu mungkin jarang, mungkin pernah dikupas atau belum dikupas. Rasulullah kalau bahkan mau sholat pergi ke masjid mencium istri dan nggak batal wudhunya malah. Ya, apalagi puasa juga. Insya Allah enggak ya. Dan ini baik, Masya Allah. Dan ini termasuk biasanya tenang kalau percaya. Nyium istri itu doa-doanya itu muncul gitu kan. Tapi nek misalnya lagi tukaran, mangkat, wah rapi nama kerjaan. Ada saja masalah gitu. Begitu ini. Wallah lagi sholat. Oh, ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu jarang nih. Saya pertanyaan deg-degan ini. Saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta cerai itu dosa enggak hukumnya? Katanya deg-degan. Ya kan kalau saya jawab gimana? Saya dinasihatin oleh guru saya untuk masuk ke dakwah ini. Ya dulu saya sering ngisi akidah, sering ngisi fikih gitu ya. Kemudian ambil dakwah rumah tangga. Kalau begitu nanti saya sambil ke akidah. Saya tanya kemana? Jadi minta cerai kalau nggak ada sebab apapun, kalau nggak ada sebab apapun itu sampai tidak bisa mencium surga. Terus begitu. Maka cerai ini di lisannya suami. Kalau cerai ini di lisannya istri, bubar, ya kan? Gampang cerai.
gampang cerai. Makanya istri namanya khulu, ada khulu, tapi kan syaratnya apa? Kayak kembalikan mahar, kembalikan sesuatu, dan itu mungkin perjanjian, kamu boleh menghulu aku, tapi aku beliin mobil, beliin motor, beliin rumah, itu ada nggak bisa, nggak jadi cerai. Khulu itu begitu berat. Makanya, nah, cuman memang ini jika terjadi, pertanyaannya saya berharap jangan langsung cerai dulu. Kalau memang merasakan sesuatu yang tidak baik-baik saja di rumah, ya memang datang. Nah, saya berharap itu masjid itu tempatnya. Masjid itu tempatnya. Jadi di sini ada pojok harmoni misalnya gitu ya. Ada pojok harmoni gitu. Jadi kalau orang mau ada itu datang konsultasi. Jangan sampai, sekali lagi mohon maaf, jangan sampai ada persoalan-persoalan ditumpuk-tumpuk tadi, ditunda-tunda penyelesaiannya, ujungnya adalah nggak tangan, cerai saja. Sebelum kita udah merasakan nih, komunikasinya udah kurang, hubungan suami istri kurang, macam-macam ini, udah ini kayaknya ada sakit di rumah tangga kita. Yuk datang yuk, konsultasi yuk. Di sini kan banyak ustadz, semuanya atau takmir dan sebagainya yang kompeten, dan jangan diceritakan ke siapapun yang memang tidak kompeten, karena ini namanya buka aib. Ya orang itu nggak bisa ngapa-ngapain, oh ternyata itu punya masalah ya, jangan bilang-bilang ya, bilang jangan bilang-bilang, nyebar sekampung ini gitu. Jadi seandainya memang sudah tidak bisa diselesaikan karena saling mendolimi dan sebagainya, ya dibolehkan sehingga tidak dosa. Ya, namun dalam beberapa hal seperti apa kan saya tidak bisa menjawab ya apa tidak. Seperti apa sih perlakuan suaminya? Kan begitu. Misalnya ini kan yang bertanya perempuan ini. Apa saya takut laki-laki gitu. Suaminya kayak apa? Perlakuan seperti apa? Kadang-kadang pertanyaan saya juga. Saat suami saya begini ini, saya pertama kali suaminya masih sholat enggak? Masih tetap bertahan gitu. Bahkan suaminya selingkuh bertahan. Tobati, dan orang-orang yang misalnya datang ke tempat kami yang selingkuh itu, saya tidak hanya datang ke saya dan saya pendampingan, itu laporan ke saya setiap hari. Laporan ke saya setiap hari. Kalau nggak didampingin, lepas gitu. Harus didampingin itu. Kamu laporan begini, kamu laporan aktivitas setiap hari. Dan tadinya saya kasih jarak 40 hari. Kalau ini bisa istiqomah, mudah-mudahan selesai betul. Harus didampingin. Jadi kalau udah konsultasi ke tempat saya, itu nggak bisa dilepas tuh. Ayo laporan, setiap harinya harus laporan. Nah, jadi kalau memang suaminya memang dolim, kadang nggak sholat, yang itu, ya boleh, ya boleh. Makanya ini pertanyaan seperti ini kan harus ada timbal balik ya, kalau nggak bisa, oh boleh gitu aja nanti bahaya nih, gampang-gampang cerai gitu. Jadi harus ada tindak lanjut ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau sudah kadung dosa riba, betul tadi yang sampaikan beliau gitu. Dosa riba itu kan ayatnya perang Allah dan Rasul, perang. Jadi saya pernah ngikutin model pelatihannya MTR itu. Ya Allah, ya Rasul, perang yuk, diam semua yuk. Kan dipandu begitu sama mentornya, perang yuk. Kan nggak berani begitu ya lah, aku ini berani kalau perang riba itu. Gimana ngimbanginnya? Pertama tobat, selesaikan jual aset. Jual aset cek nol. Berarti gitu. Enggak usah punya mobil yang harus gitu. Saya naik motor ora apa-apa, mamanya saya jadi motor rasa dimisi gitu. Jual aset mobilnya jual, selesaikan tobat. Nah, gimana ngimbanginya? Ya, Masya Allah. Allah itu maha baik, maha pengampun. Kemudian wa'at isayyakal hasanata tampuha, dan ikutilah perbuatan yang buruk itu
dengan perbuatan baik saya akan menghapus. Kalau teman saya yang tadinya kerja di bank, ini banyak ya, malah kerja di bank sih, direktur, sekarang bikin komunitas anti riba. Beliau itu kadang ngajak saya bikin acara istilahnya kebut keluarga bebas utang, dibikin gratis. Itu yang datang dari Lampung, dari luar Jawa juga, dari Jawa Timur, dari macam-macam, gratis tuh keluarga bebas utang. Bagaimana supaya kalau utang bank itu bayarnya pokoknya aja, gitu. Nggak bayar bunganya, gitu. Kalau nanti mau dilelang bagaimana, kalau nanti ada debt collector bagaimana dan sebagainya. Sampai aku harus tobat yang dulu. Nah, salah satunya itu. Jadi berbuat baik. Emang kau mampunya mana? Mampunya, oh aku tak ngurus masjid, dia ngurus masjid. Karena dia memang ahli negosiasi kan. Saya tak masjid, saya tak mampu bikin ini media sosial begini. Mampu, ya. Sehingga ini kejar-kejaran. Kalau ini dosa besar, berarti banyak amal-amal soleh yang diperbaiki. Dan pertama kali adalah banyak istighfar, minta ampun. Kemudian kita melakukan amal-amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sambut nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini pertemuan saya yang terakhir di sini. Mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Apabila ada yang kurang pas, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua menjadi bagian yang sangat berdoa dan sangat berdoa keturunannya soleh dan soleh.